Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini pertemuan ke-6 public speaking kita akan membahas tentang tipe-tipe audiens. Tipe yang pertama yaitu sip si anak manis. Nah, ciri-ciri sip ini yaitu sip hanya berfokus pada apa yang Anda katakan dan menanti jawaban dari Anda. Kemudian yang kedua, mereka mendengar dan berharap bisa memahami pembahasan yang Anda sampaikan. Yang ketiga itu mereka hanya berbicara jika setuju dan mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi. Nah, sip ini hanya berbicara jika ada perlu saja. Kemudian tidak suka menunjukkan kemandirian dan kreativitas. Dan yang terakhir itu mereka lebih sulit menemukan pertanyaan dan kegiatan kreatif dibandingkan audiens lain. Jadi memberikan arahan yang jelas kepada mereka adalah suatu keharusan. Nah, jika di ruangan kita dipenuhi sip ini, suasana di ruangan pasti terasa penuh hormat dan hening. Nah, ada beberapa cara menangani sip. Yang pertama, berikan perhatian lebih kepada mereka. Kedua, melakukan ice breaking atau pemecah keheningan untuk memancing keaktifan mereka. Kemudian, jika mereka terus mencatat, tegurlah untuk mendengarkan terlebih dahulu. Nah, tipe selanjutnya itu hotshot pembelajar. Hotshot adalah audiens yang percaya diri dan nyaman dalam mengikuti seminar. Mereka mendengarkan dengan seksama apa yang kita sampaikan, juga fokus pada apa yang mereka cari dalam seminar. Kemudian mereka suka menghadiri seminar, merasa diskusi itu sangat membantu mereka dalam belajar dan sangat mudah berpartisipasi dalam setiap diskusi. Kemudian mereka mudah bersahabat dengan pembicara dan bertanggung jawab dengan proses belajar mereka. Dan kemudian mereka ini adalah tipe antusias dalam mendengarkan dan suka bertanya mengenai hal-hal yang menantang. Nah, apa yang terjadi jika ruangan kita dipenuhi dengan hotshot? Yaitu suasana di ruangan akan begitu aktif, penuh dengan orang yang semangat dan proses diskusi begitu lancar. Kemudian ada cara menangani hotshot. Yang pertama, bawakan materi yang menarik dan penuh wawasan. Yang kedua, menciptakan diskusi di sepanjang seminar. Nah, tipe yang ketiga yaitu sniper si pengkritik. Mereka ini merupakan tipe audiens yang memiliki pikiran negatif. Sebaik apapun public speaker akan dipikirkan secara negatif oleh mereka. Kemudian mereka merupakan tipe orang yang kritis dan suka menggunakan logika dalam menyelesaikan masalah. Dan mereka akan mendengarkan Anda dengan seksama dan akan dengan sekuat tenaga menjatuhkan dan mencari kesalahan Anda. Kemudian apa yang terjadi jika ruangan kita dipenuhi sniper? Nah, suasana di ruangan akan terasa seperti penuh persaingan dan tegang. Nah, cara menangani sniper ini yang pertama itu berhati-hati dalam bersikap. Yang kedua, pertahankan percaya diri. Yang ketiga, perbanyak wawasan. Keempat, tunjukkan bahwa Anda adalah pembicara dalam ruangan. Dan yang kelima, jika kurang nyaman, ciptakan diskusi saat seminar. Nah, tipe audiens yang selanjutnya itu clown si penghibur. Nah, mereka ini merupakan tipe orang yang humoris dan suka akan hiburan serta cenderung orang yang cerewet. Nah, mereka merupakan orang yang mudah bosan jika dalam situasi yang monoton. Nah, jika situasi monoton, mereka akan bosan. Kemudian mereka sering menanggapi hal dengan candaan untuk menghidupi suasana. Nah, jadi si kawan ini tidak suka suasana yang tegang. Mereka lebih suka menjadi pemimpin di sebuah kelompok karena mampu berinteraksi dengan baik. Nah, seringkali tipe clown ini menjadi pemimpin di sebuah kelompok. Nah, apa yang terjadi jika ruangan kita dipenuhi dengan clown? Yang pastinya suasana di ruangan akan hidup karena humor-humor. Nah, cara menangani clown ini yaitu jangan memberikan humor di luar topik. Nah, hindari memberikan humor di luar topik pembicaraan. Yang kedua itu tidak bersikap arogan terhadap mereka. Karena jika kita bersikap arogan terhadap mereka, mereka akan menghindari kita dan tidak mempercayai kita. Kemudian ada tipe snowman si Mr. and Miss Cool. Nah, tipe ini tipe
audiens ini itu mereka tidak memberikan respon. Tidak peduli berapa sering kita berbicara kepada snowman, mereka tidak akan memberikan respon. Kemudian mereka berkeyakinan saat mereka mengajukan suatu pertanyaan, orang lain akan berpikiran buruk terhadap mereka. Karenanya mereka memutuskan untuk tetap diam. Kemudian di benak mereka, pembicara terlihat sebagai sosok yang lebih penting dibandingkan mereka. Kemudian snowman ini biasanya ditemukan pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknik yang spesifik, yang tidak membutuhkan interaksi yang sering dengan orang lain. Nah, jika ruangan kita dipenuhi snowman, maka kita akan sulit memperoleh respon dari mereka. Sesi tanya jawab dan diskusi sangat sulit dilakukan. Nah, bagaimana cara menangani snowman? Yang pertama, memberikan perhatian yang lebih, kemudian ciptakan suasana yang hangat dan akrab. Nah, kemudian tipe yang terakhir yaitu black cloud, si negative thinking. Black cloud ini memiliki bahasa tubuh negatif seperti mengerutkan kening, menatap dengan tidak berfokus, dan melipat tangan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa jika ada yang mengerutkan kening bukan berarti mereka black cloud juga, tetapi bisa jadi mereka sedang berpikir. Kemudian kalau tipe black cloud, mereka menunjukkan gelagat hal yang kita bahas tidak mungkin dilakukan karena bagi mereka itu terlalu rumit, membosankan, dan tidak relevan. Kemudian mereka mungkin pernah mendengar hal yang kita bahas walaupun sedikit, tetapi mereka langsung menyimpulkan mereka tidak menyukai pembahasan yang kita sampaikan atau yang kita bahas tidak dapat dilakukan mereka. Kemudian tipe lain bisa berubah menjadi black cloud jika sepanjang hari mereka mendengarkan seorang pembicara yang tidak menarik sehingga mereka merasa bosan dan lelah. Jadi mau tipe snowman, tipe clown, tipe yang lainnya itu bisa berubah menjadi black cloud jika kita menyampaikan materi tidak menarik dan mereka akan bosan dan lelah. Nah, apa yang terjadi jika di ruangan kita dipenuhi black cloud? Nah, yang terjadi yaitu kita akan merasakan energi yang rendah. Bahasa tubuh mereka loyo dan mata mereka sayu. Mereka tidak merespon apa yang kita katakan. Nah, cara menangani black cloud yaitu buat mereka bergerak dan berdiskusi. Kemudian bawalah cahaya terang ke black cloud dengan menunjukkan antusiasme ekstra terhadap topik yang kita sampaikan dan mempertahankannya. Nah, itulah tipe-tipe audiens yang harus kita ketahui. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.